Di video ini kita akan mengulas seputar perdebatan Chana Maru makan pelet. Materi ini kami susun dari berbagai pendapat kiper yang beredar, termasuk sejumlah artikel, jurnal dan eksperimen yang pernah dilakukan. Ini bukan video edukasi dan tidak bertujuan menjustifikasi pihak tertentu, tetapi hanya sebatas topik diskusi. Bila Anda memiliki pendapat lain, berikan di kolom komentar. Simak hingga detik terakhir karena kita akan menarik suatu kesimpulan penting. Sebagai kiper Chana Maru, kita tentunya menyadari jika ikan ini ikan karnivora yang memakan pakan hidup atau pakan alami. Di alamnya, ikan predator sendiri dapat didefinisikan sebagai salah satu jenis ikan yang berburu atau menyergap hewan lain untuk makanannya. Namun faktanya ketika berada di akuarium atau kolam, ikan ini terkadang justru mendapat asupan pelet ataupun pakan non-alami lainnya. Entah itu sebagai pakan utama ataupun sekedar cemilan. Lantas baikkah perlakuan seperti ini untuk perkembangan Chana Maru? Sebelum mengulas lebih jauh perihal pakan ini, mari kita simak kebutuhan makronutrien untuk ikan karnivora. Menurut Kramer dan Bryan dalam jurnalnya, disebutkan jika ikan karnivora memiliki sistem pencernaan yang pendek yaitu hanya berkisar 0,5 hingga 2,4 kali panjang tubuhnya. Sementara ikan omnivora 0,8 hingga 5 kali panjang tubuhnya, dan ikan herbivora memiliki panjang usus antara 2 sampai 21 kali panjang tubuhnya. Ikan karnivora mempunyai usus pendek dikarenakan makanan ikan karnivora berupa materi hewani, dan dalam proses pencernaannya tidak memerlukan waktu yang lama seperti pada ikan pemakan tumbuhan. Dalam pakannya, ikan karnivora seperti Chana Maru membutuhkan setidaknya 50% asupan protein. Ditegaskan jika protein harus menjadi komponen utama dalam makanan spesies ikan karnivora. Sementara untuk lemak tak lebih dari 8%, dan serat tidak lebih dari 4%, dan disebutkan pula jika ikan tidak memerlukan karbohidrat dalam jumlah besar pada pakannya. Ada suatu pakem yang dipegang erat oleh sejumlah kiper Chana Maru yaitu, treatment terbaik adalah treatment alam itu sendiri. Berangkat dari pemikiran ini, para kiper kemudian berasumsi jika pakan terbaik ikan Chana Maru adalah pakan yang sama atau mendekati seperti yang mereka makan di alamnya, yaitu ikan yang berukuran lebih kecil, udang sungai, serangga, kodok hingga siput. Di alamnya Chana Maru tidak memakan maggot kering, jangkrik kering, ulat Hongkong, ulat Jerman apalagi udang pasar atau pelet. Pakan alami atau pakan basah lebih disukai Chana Maru karena baunya yang lebih tajam. Di sisi lain banyak para kiper yang beranggapan jika Chana Maru perlu nutrisi pakan tambahan untuk dapat mencapai performanya yang optimal. Semisal menaikkan warna, memekatkan bar hingga memicu pertumbuhan bunga. Berbagai eksperimen atau percobaan berkaitan dengan pakan ini dilakukan. Semisal meracik ramuan pelet dengan aditif astaxanthin hingga menggunakan berbagai jenis vitamin atau zat aditif lainnya. Tak dapat dipungkiri jika hal ini, mulai dilakukan oleh para kiper yang sering menyertakan ikannya dalam kontes. Berbagai tanggapan miring pun sering dilontarkan, seperti sindiran ikan predator menjadi pelet dator, bahkan anggapan jika banyak para influencer Chana Maru membeli ikan yang telah jadi, kemudian memanfaatkan ketenaran ikannya yang mendapat gelar juara kontes untuk menjual pelet, ataupun produk-produk lainnya. Di pihak lain para kiper yang menggunakan pelet sebagai pakan juga memiliki alasan jika di alamnya Chana Maru juga tidak makan udang pasar, maggot kering, ulat Jerman juga ulat Hongkong. Mereka memberi bukti bahwa Chana Maru yang dipelihara bertahun-tahun, tetap menunjukkan kualitas dan performa yang baik, dengan pakan pelet racikan itu. Lantas, sebagai pemula dan rakyat jelata bagaimana kita harus menyikapinya? Kepada pihak mana kita harus percaya? Kami pun melakukan polling kecil kepada kiper Chana Maru di Zimbabwe dan sekitarnya. Dan hasil polling menyebutkan 72% responden setuju jika pelet baik untuk ikan Chana Maru, dan 6% responden menyatakan pelet buruk untuk Chana Maru. Sementara 23% responden menjawab tidak tahu. Adalah fakta yang tak dapat dipungkiri, bahwa ikan karnivora atau predator seperti Chana Maru lebih menyukai makanan hidup. Namun, sebagian besar ahli perikanan juga meyakini bahwa pakan hidup belum tentu menjadi makanan terbaik untuk ikan predator yang telah masuk akuarium rumah. Hal ini dikarenakan pakan hidup rentan akan penyakit, parasit, dan bakteri. Penelitian ekstensif yang dilakukan sejumlah veterinarian atau ahli perikanan menjadi rujukan bagi produsen pelet pabrikan dalam meracik pelet.
Produk ikan atau pelet, tentunya harus mengandung jumlah dan jenis makronutrisi dan mikronutrisi pakan yang tepat. Semisal protein, ikan karnivora memiliki sistem pencernaan yang dirancang untuk mencerna protein hewani lebih efektif, dibanding kemampuannya mencerna protein nabati. Tidak hanya itu, pakan pelet pabrikan juga diklaim memiliki sifat elastis dengan kekerasan yang sangat mirip dengan pakan hidup. Lantas bagaimana dengan pakan homemade atau produksi rumahan? Tentunya akan lebih dipercaya jika pakan rumahan atau homemade juga memiliki laporan hasil pengujian mutu dari laboratorium yang terakreditasi. Yaitu meliputi hasil uji proksimat berupa kadar protein, lemak, serat kasar, abu dan air, kemudian kadar nitrogen bebas, bahan ekstrak tanpa nitrogen atau BETN hingga kestabilan dalam air. Termasuk mencantumkan jenis bahan baku pakan ikan, bahan pelengkap, kode produksi, peruntukan, berat bersih, persentase kandungan nutrisi, tanggal kadaluarsa hingga cara pemakaian pakan pada kemasan produknya. Namun pada faktanya, hal ini menjadi cukup ironis, di mana sebagian kecil oknum produsen pelet rumahan, justru merahasiakan komposisi racikan peletnya. Di Indonesia, sebetulnya ada beberapa regulasi yang mengatur perizinan, syarat produksi atau peredaran pakan ternak termasuk pakan ikan hias. Seperti manusia, ikan juga membutuhkan semua kategori nutrisi dasar untuk hidup sehat dan panjang umur. Sayangnya, sebagian kiper Canamaru yang memelihara ikan, tidak pernah membaca atau memahami label kemasan makanan ikan yang menunjukkan kandungan gizi pakan tersebut. Poin penting yang dapat kita simpulkan adalah, pelet atau pakan alami hanyalah bentuk. Yang terpenting adalah apa saja nutrisi yang terkandung di dalamnya. Nutrisi yang tidak memadai dapat mengakibatkan pertumbuhan yang buruk, kelainan bentuk ikan, sistem kekebalan ikan yang lemah hingga gangguan metabolisme. Efek jangka panjang adalah performa ikan yang tidak maksimal. Pemberian pakan yang beraneka ragam merupakan salah satu upaya untuk memenuhi kebutuhan nutrisi. Jadi tak ada salahnya jika pakan hidup atau pakan alami, juga divariasikan dengan beragam pakan buatan yang disiapkan secara komersial. Bila hendak menggunakan produk pelet komersial untuk Canamaru, jadilah konsumen cerdas. Baca dengan seksama deskripsi produk yang memuat spesifikasi peruntukan, kandungan, masa kadaluarsa dan lain sebagainya. Jangan ragu untuk bertanya kepada penjual mengenai hasil uji pakan yang dijualnya. Jika tidak, Anda dapat membuat pelet sendiri dengan memperhitungkan kebutuhan nutrisinya secara tepat. Bila Anda hendak menggunakan pakan hidup, variasikan jumlah pakan sebanyak mungkin. Pastikan pakan-pakan itu steril dari patogen atau bibit penyakit. Anda tim pakan pelet atau tim pakan alami? Berikan pendapat Anda di kolom komentar.